Salam, perkenalkan nama saya Norce Taloim, NIM 1.04.2021.0093. Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, semester atau kelas semester 1 kelas C. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasa ilmu yang intinya daripada yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya, mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Contoh nyatanya dijelaskan oleh Lesey tahun 1996 yang membuat beberapa poin bahasa yang akan dieksplorasi dalam filsafat ilmu. Poin-poin pokok bahasan tersebut adalah: 1. Hakikat ilmu itu sendiri. 2. Tujuan dari ilmu. 3. Metode ilmu. 4. Bagian-bagian ilmu. 5. Jangkauan ilmu. 6. Hubungan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofi yang lain seperti nilai etika, moral, dan kesejahteraan manusia. Untuk memperdalam pemahaman terhadap filsafat ilmu, pula kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sudah dikunjungi tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Itu artinya filsafat juga memiliki arti mencari menuju penemuan kearifan. Di sini tentunya bermakna mencintai dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produknya. Di dalam proses pencarian itu yang dicari adalah kebenaran-kebenaran prinsip yang bersifat general. Prinsip yang bersifat general itu harus dapat dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu kajian atas objek filsafat. Lebih jauh mengenai pengertian filsafat dapat dibaca pada artikel di bawah ini. Pengertian filsafat. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilma yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ilmu dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata science dalam bahasa Inggris. Science sendiri berasal dari bahasa Latin scio, scire, yang berarti juga pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapat dari berbagai sumber bebas dan belum tentu benar atau berdasarkan kenyataan. Sementara pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang pasti, eksak, berdasarkan kenyataan dan terorganisir. Pengetahuan ilmu harus disusun secara sistematis dan berdasarkan metodologi untuk berusaha mencari suatu kesimpulan atau generalisasi. Ilmu terbagi menjadi 3 teori.
tiga kategori pembentuknya, yaitu hipotesis, teori, dalil, hukum. Dalam kajian ilmiah untuk membangun ilmu, jika data faktual yang terkumpul masih belum banyak untuk belum cukup, maka peneliti baru membentuk hipotesis. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hipotesis adalah dugaan pemikiran berdasarkan sejumlah data terbatas yang belum cukup kuat. Hipotesis akan memberikan arah pada penelitian untuk menghimpun data yang dibutuhkan. Data yang telah dihimpun dinilai cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data yang telah dikumpulkan mampu memvalidasi hipotesis, maka hipotesis tersebut berubah menjadi tesis atau teori. Jika teori mencapai generalisasi untuk kesimpulan umum, maka teori tersebut berubah menjadi dalil atau teori. Namun teori mapan yang telah banyak digunakan oleh para peneliti lain sebagai tinjauan pustaka. Tahapan terakhir adalah jika teori terdapat memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap di mana saja, maka ia akan menjadi hukum. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, sementara secara terminologi akan dikemukakan salah satu pendapat ahli mengenai definisi tentang pengetahuan di bawah ini. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Gasalba, tahun 1973. Pengetahuan adalah suatu proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dan kebenaran, atau antara knowledge dengan truth. Jadi, menurut Dewey, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, maka hal tersebut bukanlah pengetahuan. Jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam pengetahuan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau nalar wajar. Sesuatu yang masuk akal terkadang disebut sebagai good sense pula, yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Contohnya, semua orang menyebutkan sesuatu itu merah karena itu memang merah. Benda itu panas karena memang dirasakan panas, dan sebagainya. Terkadang terdapat beberapa pengetahuan biasa yang sebetulnya kurang tepat hingga tidak benar, namun sudah diterima apa adanya oleh masyarakat. 2. Pengetahuan ilmu merupakan ilmu sebagai terjemahan dari science, yang pada prinsipnya adalah usaha yang mengorganisasikan, mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, atau dugaan lain yang belum dibuktikan, untuk kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode.
ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi atau subjektif. Pemikiran logika diutamakan, netral dan mengunjung tinggi. 3. Pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat menekankan pada universalitas ke dalam kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut, sementara filsafat yang membahas hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup dilonggarkan kembali untuk menerima perubahan yang dianggap lebih positif. 4. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Pengetahuan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dari berbagai uraian di atas, tampak timbulnya keracunan antara pengertian pengetahuan dan ilmu. Kedua kata tersebut sering dianggap memiliki persamaan arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan arti dengan pengetahuan. Hal itu diperumit dengan fenomena ilmu dan pengetahuan terkadang disatukan menjadi kata majemuk ilmu pengetahuan. Hal tersebut sering kita jumpai dalam berbagai karangan membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Namun jika kedua kata ini berdiri sendiri, akan tampak perbedaan antara keduanya. Dari asal katanya dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari bahasa Inggris yaitu knowledge, sementara ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari bahasa Arab atau alima. Pengetahuan para ilmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya, seperti harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material. 2. Harus bersistem. 3. Memiliki metode tertentu. 4. Sifatnya umum. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah, seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya di atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan tersebut terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Namun, dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Pengertian filsafat ilmu menurut para ahli. Ismaun tahun 2001 merangkum beberapa pengertian filsafat ilmu. Menurut beberapa ahli, pendapat para ahli tersebut adalah: yang pertama, Robert Ackerman. Filsafat ilmu dalam satu sisi adalah suatu tinjauan
kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu, tetapi filsafat juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. 2. Lewis White Beck berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmu ilmiah secara keseluruhan. 3. Cornelius Benjamin. Filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode, konsep, dan peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang pengetahuan intelektual. 3. Michael Feberi berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yaitu metode ilmiah. Peter Chaos mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian filsafat yang mencoba berupaya dan melakukan pencarian terhadap ilmu. Psiloff dan Kurt 2008. Psiloff dan Kurt berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat di dalam ilmu. Dalton dan kawan-kawan tahun 2007. Filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, sehingga kehubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Rutner 1966. Sementara itu, Rutner berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian dari epistemologi yang merupakan filsafat yang berfokus pada kajian tentang karakteristik pengetahuan ilmiah. Hanurawan 2012. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat, khususnya dalam epistemologi, yang mempelajari hakikat pengetahuan ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologis atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruang lingkup seperti: pertama, objek apa yang ditelah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan landasan ontologis. 2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditambahnya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal yang harus diperhatikan agar menandakan pengetahuan yang benar, apa saja kriterianya, apa yang disebut kebenaran itu, adakah kriterianya, cara teknik sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuannya berupa ilmu, landasan epistemologis. Untuk apa pengetahuan 3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan
operasionalisasi metode ilmiah dengan norma moral profesional landasan aksiologis. Baik, mungkin ini materi yang saya bawakan dari saya. Terima kasih. Salam.